Perkenalkan, nama saya Febo Ivanana Buntu, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 1 Kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas mencangkup akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan daya laporan. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi akuntabilitas: 1. Menyediakan kontrol demokratis. 2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Tingkatan pertama, stakeholder, yang terdiri dari masyarakat umum dan pengguna layanan yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerjanya. Kemudian ada akuntabilitas organisasi, mengacu pada pelaporan kinerja yang dicapai. Akuntabilitas kelompok, kerjasama kelompok. Akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerja dengan instansi. Terakhir, akuntabilitas personal, nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, dan cita-cita serta tujuan. Dengan demikian, masyarakat atau suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta tanah air, ras atau bahasa, sejarah, budaya bersama. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme ialah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme memiliki beberapa prinsip, yaitu hasrat untuk mencapai suatu kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa, dan hasrat untuk mencapai keaslian. Berikut adalah penjelasan mengenai butir-butir Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai bangsa yang beragama, hasil yang ingin dicapai adalah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, serta halal dan haram. Implementasinya berupa percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, serta kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa yang menghormati hak asasi manusia, hasil yang ingin dicapai adalah berlaku adil dan menghormati hak orang lain. Implementasinya berupa toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang cinta tanah air, hasil yang ingin dicapai adalah siap bela negara, kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Implementasinya berupa rela berkorban demi kepentingan negara bila diperlukan, cinta dan bangga bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai bangsa yang demokratis, hasil yang ingin dicapai adalah tidak mau menang sendiri, tidak egois, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak merugikan orang lain. Implementasinya berupa sikap bermusyawarah sebagai penyelesaian dari suatu masalah, mendengarkan pendapat orang lain, bersikap suportif, bertanggung jawab, dan berkebebasan berpendapat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, hasil yang ingin dicapai adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, dan peduli terhadap permasalahan orang lain.
Implementasinya berupa gotong royong, tidak serakah, tepat waktu, bekerja keras, dan saling membantu. Nilai-nilai dasar dari etika publik. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi etika publik dan kode etik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaannya menyangkut kebijakan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pemaparan tentang akuntabilitas dan nasionalisme dan kode etik. Sekian dan terima kasih.